밥은 먹었어요? Drama dibuka dengan menceritakan kehidupan No Hinji, perempuan yang bekerja untuk layanan penyedia perkawinan kontrak dari perusahaan bernama NM. Belum lama ini, Inji baru saja menyelesaikan kontrak pernikahannya yang keempat bersama seorang pria yang sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Tugasnya selesai hanya sampai di situ dan dia menyerahkan pria tersebut kepada walinya. Hanya beberapa hari setelah itu, Inji mendapat tawaran baru untuk pernikahan kontrak lainnya yang menurut atasannya di NM kali ini akan menjadi tawaran pernikahan kontrak yang tidak biasa. Dia akan menjadi pasangan dari Han Jong-won, seorang produser musik yang sedang terpuruk hidupnya, dan rumor yang beredar tentangnya menyebutkan kalau Jong-won bercerai dengan istrinya karena dia kecanduan obat-obatan. Hubungan baru ini yang 5 bulan kemudian akan membawa mereka berdua terseret dalam pusaran masalah besar dan misteri kejahatan. Sebelum memutuskan melakukan pernikahan kontrak, Jong-won memang sudah memiliki masalah mental yang menyebabkan dia bercerai. Namun perpisahan dengan mantan istrinya itu belakangan memicu tingkah laku Jong-won yang memburuk karena pengaruh obat-obatan. Jong-won jadi sering menghabiskan waktu di klub dan pulang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Sehingga manajernya sampai harus repot mengurusnya dan menekan semua kabar buruk supaya tidak beredar ke publik dan menghancurkan karir Jong-won. Pagi harinya setelah mabuk di klub, Jong-won terlihat menghubungi seseorang yang kontaknya dia namai sebagai istri. Kelihatannya perceraian yang dibicarakan oleh orang-orang telah menjadi sesuatu yang rumit untuk dipahami oleh orang lain. Jong-won bahkan masih berkomunikasi dengan mantan istrinya tersebut untuk membahas masalah rumah yang ditempati Jong-won dan protes tentang lampu mewah di ruang tengah yang sama sekali tidak Jong-won sukai. Jong-won sebenarnya terbiasa dengan kemewahan, tapi sepertinya kenangan mengenai lampu mewah itu yang berhubungan dengan ayahnya sangat mengganggu kedamaian hidupnya, sehingga dia berharap bisa menyingkirkan lampu tersebut. Namun mantan istrinya selalu melarang dan berjanji akan menggantinya setelah pulang dari Prancis. 그래서 더 싫다고. Hari itu ketika Jong-won meninggalkan rumah dengan mengemudikan Ferrarinya untuk datang ke tempat kerja, hampir di saat yang bersamaan, Inji pun masuk ke rumahnya dengan membawa koper. Dia masuk ke rumah dengan lancar, seolah itu adalah rumahnya sendiri, lalu membersihkan diri dan memakai cincin pernikahan. Sementara Jong-won menjalani hari yang semakin buruk dengan berbagai kesalahpahaman yang terjadi, sampai Jong-won dicurigai oleh polisi karena kesalahan salah satu rekannya saat mereka berada di klub. Hidup Jong-won makin tertekan, apalagi ternyata mantan istrinya yang meminta supaya Jong-won menjalani pernikahan kontrak supaya Jong-won tidak mengganggu hidupnya lagi yang sudah memiliki suami baru sekarang. Mantan istrinya itu pun terlihat bahagia dengan suami barunya, berbanding terbalik dengan Jong-won yang sangat bergantung pada mantan istrinya tersebut sampai terus mengusik kehidupan mantan istrinya. Malam harinya bahkan dia menghancurkan mobil milik mantan istrinya sehingga membuat Jong-won ditangkap polisi. Saat itulah Inji datang dan mengaku sebagai istri Jong-won untuk membawanya pulang. Ini menjadi pertemuan pertama mereka yang tampak sangat canggung bagi Jong-won. Memang dia belum terbiasa dengan kehadiran Inji di hidupnya, bahkan seperti menolak keberadaan dan keramahan yang dilakukan oleh Inji, meskipun tetap mengizinkannya tinggal di rumah sampai kontrak pernikahan mereka selesai. Dua orang asing ini pun tinggal di rumah yang sama dengan membawa trauma masing-masing dan rahasia besar yang hanya dipahami oleh mereka. Inji sendiri kelihatannya menggeluti pekerjaan sebagai istri bayaran hanya karena ingin menghindari pria yang selama ini dirawat di rumah sakit jiwa. Namun dia telah mendapat kabar dari temannya kalau pria itu sudah bebas berkeliaran. Jadi Inji mulai bersikap waspada dan sedikit ketakutan. Walaupun mungkin dia akan aman untuk tinggal di rumah Jong-won yang sangat mewah dan besar serta kelihatannya sangat tertutup dan terisolasi. Sementara Jong-won yang memiliki trauma berat akibat permasalahan orang tuanya dulu, walaupun belum begitu menerima kehadiran Inji, tapi dia mulai membuka diri pada Inji dan memperlakukannya dengan lebih ramah lewat makan malam bersama di rumah. Namun kehadiran Inji tampaknya lebih mulai terasa seperti gangguan.
Jongwon yang menderita insomnia suatu malam terusik dengan tingkah Inji yang menonton pertandingan sepak bola. Padahal sulit bagi Jongwon bisa tidur di jam-jam tersebut, bahkan selalu mengandalkan obat tidur supaya bisa terlelap dengan nyenyak. Jongwon keluar dari kamarnya untuk protes, tapi Inji menanggapinya dengan santai. Dia justru mengajak Jongwon untuk menonton bersamanya, lalu mengambil bir ke lantai dasar. Jongwon masih tetap protes, bahkan menyuruh Inji tinggal di tempat lain saja supaya Jongwon dapat hidup dengan tenang selama setahun. Namun Inji menolak. Situasi itu membuat Inji bilang kalau Jongwon boleh menjadi dirinya sendiri di depan Inji supaya mereka bisa menumbuhkan kenyamanan sampai waktu setahun ini berlalu. Perkataan itu malah membuat Jongwon langsung melemparkan kaleng bir ke lampu mewah yang selama ini dibencinya. Saat Jongwon ingin mengambil kaleng bir yang dilemparkannya, beberapa bagian lampu pecah dan terjatuh, hampir menimpanya. Tapi tak disangka kalau Inji malah melindungi Jongwon dari pecahan yang jatuh tersebut, menyebabkan Inji terluka di bagian tangannya. Tentu tindakan itu membuat Jongwon kaget karena dia tak menyangka kalau Inji sampai berkorban seperti itu. Lalu tiba-tiba cerita beralih ke masa depan, tepatnya 5 bulan kemudian. Saat itu Jongwon dipanggil ke kantor polisi. Ternyata 5 bulan kemudian Inji menghilang tanpa kabar dan hanya ditemukan kopernya yang mengambang di atas danau. Karena hal itulah hari itu Jongwon ditanyai polisi karena polisi mencurigai kalau Jongwon berkaitan dengan hilangnya Inji. Kemudian cerita beralih menceritakan masa lalu Inji. Inji sebelumnya memiliki hubungan yang normal dengan seorang pria bernama Seo Doha. Mereka bahkan sudah merencanakan untuk menikah. Tapi kemudian ada rumor beredar di internet dan kantor Doha bahwa dirinya ternyata adalah seseorang yang biseksual serta terlibat dalam kasus pernikahan kontrak. Doha yang malu akhirnya menghilang dari kehidupan Inji hanya 10 hari menjelang pernikahan mereka. Peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu. Semenjak itu hidup Inji terpuruk. Dia terus-terusan menunggu Doha kembali, bahkan masih merawat apartemen yang ditinggalinya bersama dengan Doha sampai bertahun-tahun kemudian. Saat Inji mengurus pembatalan pernikahannya dengan Doha, itu di kantor WL yang menjadi event organizer pilihannya. Dia bertemu dengan Lee Seon, wakil CEO perusahaan yang menawari Inji untuk bekerja di EM, bagian lain dari WL yang memberikan layanan pernikahan kontrak selama setahun. Awalnya Inji ragu untuk menerima itu, tapi di kondisinya saat itu dia membutuhkan pelampiasan dari kegagalan pernikahan. Tawaran yang diberikan oleh Lee Seon serta semua keuntungan yang didapatkannya kelihatannya adalah hal yang menarik baginya. Dan akhirnya begitulah Inji bisa berakhir seperti saat ini, menjadi seseorang yang menjalani pernikahan sementara dan akhirnya bertemu dengan Jongwon. Kembali ke masa kini, setelah Inji menyelamatkan Jongwon, Jongwon yang khawatir membawa Inji ke rumah sakit agar diobati lukanya. Itu rumah sakit terdekat di mana ayah Jongwon juga dirawat di sana. Dua dokter yang mengenal Jongwon sempat menghampirinya serta menawarkan Jongwon untuk melihat kondisi ayahnya. Tapi Jongwon dengan tegas menolak dan bilang supaya dia hanya dikabari jika ayahnya sudah meninggal saja. Terlihat kalau Jongwon sudah tak peduli lagi dengan ayahnya. Mungkin orang lain yang tidak tahu menganggap Jongwon sebagai anak yang durhaka, tapi sesungguhnya Jongwon hanya berusaha menyelamatkan dirinya dari luka dalam jiwa yang disebabkan oleh ayahnya dulu. Kemudian meski hari sudah semakin larut, setelah Inji selesai menjalani perawatan untuk lukanya, mereka pergi makan ke restoran cepat saji terdekat. Di situ mereka berdua pun mencoba akrab dengan mengobrol lebih banyak. Sampai Inji akhirnya bertanya mengapa Jongwon sangat membenci lampu ruang tamu. Tapi Jongwon terlihat kalau dia mulai malas untuk membahas dan membicarakan hal tersebut dan meninggalkan Inji makan sendirian. Akhirnya mereka kembali ke rumah tidak lama setelah itu, masih dengan Jongwon yang terang-terangan menghindari lampu mewah di rumahnya. Lampu itu selalu mengingatkannya pada luka masa lalunya, tentang ibunya yang dulu disiksa oleh ayahnya sendiri, tentang rumah yang tidak pernah tenang, dan segala hal yang menyakiti Jongwon tiap diingat dia kembali. Kehadiran Inji tampaknya membuat dia terpaksa menghadapi kembali luka-luka itu dengan lebih nyata.
Tapi Jongwon sama sekali tidak menyalahkannya. Dia justru mulai menaruh rasa hormatnya pada Inji dan mencoba beradaptasi dengan kehadiran Inji yang kini berstatus sebagai istrinya tersebut. Pernikahan mereka walaupun hanya pura-pura tapi tercatat secara resmi. Jongwon pun kini mengakui Inji sebagai istrinya di depan teman-temannya. Dia bahkan menceritakan tentang Inji yang melindunginya saat lampu di rumahnya terjatuh. Cerita yang terdengar akhirnya oleh Soyeon. Dia mulai merasa marah dan cemburu. Apalagi setelah Jongwon bilang melalui pesan bahwa dirinya mengkhawatirkan Inji. Belakangan, Jongwon bahkan mulai terbuka untuk menceritakan tentang masa lalunya terkait lampu di rumah yang dibencinya itu. Jongwon bilang kalau di lampu itu ayahnya dulu memasang kamera untuk mengawasi ibunya. Itu alasannya mengapa Jongwon selalu menghindari lampu dan kamera pengawas. Ibu Jongwon menjadi gila karena perlakuan ayahnya yang kasar, tapi tidak pernah dibawa ke rumah sakit karena takut dengan pandangan sosial. Jongwon kecil yang khawatir akhirnya terus mengawasi ibunya sepanjang malam karena takut sekali ibunya akan mengakhiri hidupnya sendiri atau bahkan membunuh ayahnya. Setelah lega bercerita, Jongwon yang tampak lelah akhirnya tertidur di sofa dan ini pertama kalinya Jongwon bisa tidur dengan tenang tanpa mengkonsumsi obat. Inji sempat mengobati luka di dahi Jongwon lalu menerima telepon dari Suyeon yang menelpon ke ponsel Jongwon untuk mengabarkan bahwa kondisi kesehatan ayah Jongwon memburuk tapi sudah melewati masa kritisnya. Inji tidak membangunkan Jongwon tapi memberitahunya keesokan pagi setelah Jongwon bangun. Inji menyarankan supaya Jongwon menjenguk ayahnya untuk melihat kondisinya. Saran yang diterima oleh Jongwon, tapi dia tampak punya keinginan untuk membunuh ayahnya sendiri yang awalnya didukung oleh Inji jika memang Jongwon ingin melakukannya. Namun Jongwon menolak dan malah mengajak Inji untuk pergi makan siang bersama. Di restoran mereka membicarakan tentang Suyeon yang menghubungi nomor Jongwon semalam yang membuat Jongwon justru tidak nyaman karena Inji yang membicarakannya. Apalagi saat Inji bilang kalau Jongwon sepertinya sangat menurut pada Suyeon dan berada dalam kendalinya. Ucapan itu membuat Jongwon menyadari kesalahannya yang membuat Suyeon bisa bersikap seenaknya pada dia. Akhirnya karena ucapan Inji itu, hari itu Jongwon memutuskan untuk menemui Suyeon hanya untuk berterima kasih karena sudah mau direpotkan untuk melihat ayahnya saat rumah sakit menghubungi. Sementara itu teman dekat Inji, Si Jong, sedang mengkhawatirkan Inji karena mendapati kalau Taesong, pria yang menyukai Inji dan terus mengikutinya, kini sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Dia sempat mengatakannya pada Dodam, tetangga apartemen Inji, sekaligus salah satu teman dekat Inji juga yang dipercaya mengurus apartemennya. Namun tanpa disangka kalau Dodam sepertinya menyimpan rahasia lain. Sebab setelah Si Jong pergi dari apartemen, dia menghubungi seseorang untuk memberitahu kalau Taesong telah kembali. Taesong yang kemudian terlihat di rumah Ibu Suyeon karena akan menjadi pengajar untuk pelatih Anggar. Suyeon tampak sedikit tertarik padanya. Namun jelas Suyeon jauh lebih terobsesi dengan Jongwon yang kini mulai lepas dari kendalinya setelah menjalani pernikahan kontrak dengan Inji. Belakangan memang sikap Jongwon berubah meski mendapat pesan anonim berisi peringatan supaya berhati-hati dengan Inji. Akan tetapi Jongwon tidak terlalu menanggapinya. Bagi Jongwon, justru kehadiran Inji cukup menyelamatkan hidupnya dan memberi suasana baru. Dia bahkan mulai lebih teratur menjalani hidup, akan pulang sebelum jam makan malam supaya bisa makan malam bersama dengan Inji. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukannya saat dia dulu bersama dengan Suyeon. Situasi tidak memungkinkan di masa lalu. Dengan banyak tekanan hidup mereka, belum lagi Suyeon yang memilih untuk menggugurkan kandungannya dari pernikahan dengan Jongwon. Karena dia masih khawatir tentang hidupnya sendiri. Tapi kini Suyeon menginginkan tempatnya kembali, yaitu sebagai istrinya Jongwon. Selama Suyeon bertamu di rumah Jongwon, dia sempat mengobrol dengan Inji. Obrolan mereka membuat Suyeon sendiri sadar kalau sebenarnya Inji sudah mengenal Suyeon dan Jongwon lebih lama. Mereka pernah satu sekolah ternyata dulu, tapi Inji berada satu tingkat di bawah mereka. Saat pulang, Suyeon memberitahu Jongwon mengenai hal ini, tapi tak terlalu ditanggapi oleh Jongwon. Dia langsung masuk ke rumah, tapi mendapati Inji yang sudah rapi dan berniat pergi. Awalnya Jongwon mengira kalau Inji ingin ke rumah sakit, tapi Inji segera menolak untuk diantar dan mengatakan bahwa dia ada urusan pribadi.
Inji ternyata ingin bertemu dengan In Yong, perempuan yang selama ini membantunya melacak keberadaan Doha setelah menghilang meninggalkan Inji begitu saja. Kabar terakhirnya, sekarang dia sedang berada di Budapest. Inji sendiri belum mengetahui apa tujuannya mengejar Doha selama ini selain untuk membalaskan dendam rasa sakit hatinya. Sementara itu, Suyeon berusaha menggoda Jongwon lagi dengan membahas masa lalu saat Suyeon mengalami keguguran atas bayi mereka. Sebenarnya Suyeon memang sengaja menggugurkannya karena ingin membuat Jongwon merasa bersalah dan tertekan karena kehilangan bayi yang sangat diinginkannya. Pembicaraan mengenai bayi mereka jelas membuat Jongwon gelisah lagi. Inji yang sudah tiba di rumah melihat kejadian ini dan memutuskan untuk tidak mengganggu Jongwon. Keesokan harinya mereka pergi bersama-sama ke rumah sakit untuk melepas jahitan di tangan Inji yang terluka. Aktivitas di rumah sakit tersebut yang membuat Jongwon melihat luka serta berinteraksi dengan CCTV di lift membuatnya sangat tidak nyaman dan sangat gelisah. Inji sampai harus menenangkannya dan mengalihkan perhatian Jongwon supaya tidak cemas lagi. Mereka pun lalu melanjutkan ke bagian administrasi rumah sakit. Jongwon yang merasa bertanggung jawab atas luka Inji ingin membuatnya pulih sepenuhnya dan menjadwalkan operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka di tangan Inji tersebut pada hari yang lain. Karena terlalu sibuk mengurusi Inji membuat Jongwon mengabaikan panggilan dari Suyeon, bahkan sepertinya melupakan janji untuk bertemu karena pada malam sebelumnya Jongwon bilang ingin mengambil album vinil dan foto USG terakhir dari bayinya. Dalam perjalanan pulangnya pun Jongwon tidak mengabari Suyeon sama sekali. Dia justru dikejutkan dengan permintaan Inji untuk meresmikan pernikahan mereka 2 hari kemudian. Keesokan harinya di tengah kesibukan mengatur pernikahan tersebut, Jongwon baru sempat bertemu dengan Suyeon untuk mengambil vinil dan foto USG. Ketika itu terlihat kalau Suyeon cemburu dengan kedekatan Jongwon dan Inji, apalagi setelah tahu mereka akan meresmikan pernikahan. Walau sebenarnya itu hanya prosedur yang harus diikuti dalam pernikahan kontrak yang mereka jalani. Mereka tidak akan tercatat dan terikat secara hukum, peresmiannya hanya untuk menegaskan kontrak mereka dalam pernikahan palsu tersebut. Satu saksi dari pihak Jongwon dihadirkan, dia memilih untuk memanggil Jeon Chol, manajernya, sebagai saksi. Kontrak hanya akan berlangsung setahun, mereka bisa memperpanjangnya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika salah satu tidak sepakat, maka Inji akan menghilang kontak dengan Jongwon. Setelah mereka menandatangani perjanjian, pernikahan palsu itu benar-benar dimulai. Malam harinya Jongwon mempertanyakan alasan mengapa Inji mau mengambil pekerjaan ini dan apa profesi dia sebelumnya. Tetapi Inji tak mau untuk menjelaskan dan menceritakan semuanya. Dia justru bilang kalau dia hanya melakukan tugasnya untuk menemani orang-orang yang merasa kesepian, membuat mereka berpikir bahwa tidak kesepian lagi. Walaupun kenyataannya saat mereka berpisah nanti kesepian itu akan menjadi semakin nyata. Jongwon agak tersinggung ketika disebut sebagai salah satu pria yang kesepian dan memutuskan menyudahi pembicaraan. Dia kembali ke kamar melihat foto USG bayinya serta 3 pil biru penggugur yang sengaja Suyeon tempelkan di belakang foto itu. Malam harinya Jongwon kembali bermimpi buruk. Rasanya seperti terjatuh ke dalam air yang mungkin bisa menenggelamkannya. Dia hampir meminum pil di belakang foto, tapi mengurungkan niatnya dan segera pergi ke kamar mandi untuk mengambil pil tidur yang dia simpan. Setelah meminum pil tidurnya, Jongwon agak tenang, terlebih saat dia mendengarkan suara Inji yang mencoba meredakan kecemasannya. Awalnya Jongwon berpikir kalau dia hanya berhalusinasi, tapi keesokan paginya saat mereka sarapan bersama, Inji mengakui bahwa dirinya memang menenangkan Jongwon semalam. Sesuai aturan dalam kontrak, setelah meresmikan pernikahan, mereka akan tidur di kamar yang sama, kecuali kalau ada alasan khusus lain seperti penyakit ataupun yang lainnya. Jongwon tampak tidak bisa menerima hal tersebut karena dia tidak nyaman jika ada orang lain di kamarnya. Dia marah besar dan ingin supaya peraturan itu tidak dilakukan. Walaupun Inji kelihatan bingung, tapi kemauan Jongwon tetap diusahakan olehnya. Ketika Jongwon pergi bekerja, Inji sempat memfoto obat-obatan milik Jongwon untuk memastikan keamanan obat tersebut sesuai dengan label yang ada dan mengetahui fungsinya. Dia juga pulang ke apartemen dan bertemu dengan Dodam yang mempertanyakan mengapa Inji masih saja mengurus apartemen itu, bahkan memasak seolah-olah Doha akan pulang. Inji hanya menjawab kalau dia hanya tidak suka apartemennya kelihatan kosong.
Di hari yang sama, Taesong yang dipekerjakan di rumah Ibu Suyon terlihat mengajar kelas menghias kue. Dia makin sering berinteraksi dengan Suyong yang hadir di kelas-kelas yang disediakan ibunya. Walaupun Suyon tampak tak memedulikannya, kehadirannya memang sangat mencurigakan. Terlebih beberapa bulan kemudian timbul pertanyaan, mungkinkah Taesong terlibat dalam kejahatan di mana mayat tanpa identitas ditemukan di dalam koper milik Jongwon? Tentu pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya akan terjawab. Mayat itu bisa siapa saja, bisa saja Inji ataupun orang lainnya. Belakangan ini Inji pun memang semakin sering bertemu dengan Suyon yang masih ikut campur di dalam kehidupan Jongwon. Dia bisa muncul untuk berbagai alasan. Salah satunya tentu saja yang sudah direncanakan, yaitu mengganti lampu megah di rumah Jongwon yang selama ini membuat Jongwon selalu gelisah karena ada trauma di dalamnya. Bahkan setelah mengganti lampu tersebut, Soyeon masih meminta Inji untuk mengizinkannya makan malam bersama Jongwon dan Inji dengan dalih merayakan pernikahan mereka. Inji setuju saja tanpa bertanya lebih dulu kepada Jongwon. Lagi pula dia tahu Jongwon tidak akan marah. Di tengah-tengah obrolan mereka, Kang Yeon A, teman dekat Suyon, muncul membawakan kue beras yang dipesannya dari Taesong sebagai hadiah perkenalan untuk Inji. Hiasan di atas kue itu tentu langsung mengingatkan Inji pada Taesong yang sudah sangat lama mengikutinya. Meskipun begitu, dia tak mengatakan apapun ketika melihat itu dan tetap menerimanya. Malam harinya, saat memasuki jam tidur, Jongwon tiba-tiba terkaget karena Inji memang tidak pindah dari kamarnya, tetapi menambahkan satu kasur baru untuknya. Dengan begitu, mereka tidak melanggar aturan kontrak yang berlaku. Sebelum tidur, mereka sempat mengobrol tentang lampu yang akhirnya berhasil disingkirkan. Ketika itu Inji bilang kalau seharusnya lampu itu lebih baik dijual saja ke tukang rongsokan dengan harga murah agar Jongwon berpikir dan hanya mengingatnya sebagai besi tua murahan. Tidak lebih, tidak ada pengalaman buruk dan yang lain-lainnya. Bukan sesuatu yang menimbulkan rasa ketakutan dalam hatinya. Keesokan malamnya makan malam bersama itu benar-benar terjadi. Suyon juga membawa pasangan kontraknya bernama Yoon Ji-oh, tapi dia tetap terlihat lebih mesra dengan Jongwon jika dibanding dengan pasangan barunya itu. Inji yang berada di tengah-tengah mereka hanya melihat situasi itu dengan lucu karena pikirnya semua terlihat sangat awkward dengan perlakuan Suyon itu. Apalagi setelah makan malam, Suyon justru membahas lampu mewah yang sudah disingkirkan dari rumah tersebut, membuat Jongwon gelisah lagi karena kepikiran. Beruntung Inji dengan berani mengatasi situasi tersebut dengan bilang kalau lampu tua itu hanyalah sampah yang harusnya dijual ke tukang rongsokan. Inji pun di situ membela Jongwon dengan bilang kepada Suyon kalau Suyon seharusnya tidak menyinggung luka-luka lama lagi yang ada pada Jongwon dan berhenti untuk melakukan itu jika memang dia lukanya tak ingin diusik. Pembicaraan mereka pun disudahi oleh Inji yang secara halus mengusir Suyon dan Ji-oh supaya segera pulang. 역시 고철로 팔아버려야 했어요. 그런 족 같은 건. 상처랍시고 붙들고 있는 거 그쪽은 없어요? 절대로 잊을 수 없는 것도 있어요. 함부로 얘기하지 말아요. 이런 자리 길게 가면 별로라. Tentu tindakan yang dilakukan oleh Inji itu membuat Jongwon tersentuh. Jongwon tak menyangka kalau Inji membelanya seperti itu. Meskipun Jongwon tak mengucapkan terima kasih secara langsung, Jongwon di situ terlihat kalau dia berusaha untuk menjadi semakin dekat lagi dengan Inji. Bahkan mereka menghabiskan malam dengan mencoba menari bersama. Inji dulu memang adalah seorang yang ahli menari, tapi segera tarian itu berubah menjadi kemesraan yang hangat. Tanpa mereka sadari, di lampu baru yang terpasang, diam-diam Suyong memasang CCTV untuk melihat mereka. Cerita beralih ke 5 tahun lalu, sebelum Inji berkecimpung dengan pekerjaan sebagai pengantin bayaran. Sebenarnya Inji sudah tahu kalau Doha merupakan seorang biseksual yang juga menyukai pria. Tapi Inji tetap ingin menikah dengannya meskipun sudah tidak direstui oleh ibunya. Inji bahkan tidak masalah jika Doha nanti ingin meninggalkannya setelah 40 tahun pernikahan, jika Doha ingin bersama dengan pria lain di sisa hidupnya. Doha selalu merasa kesepian, tapi Inji berjanji akan membantu mengatasi rasa kesepian itu jika Doha mau menikah dengannya.
Kenangan itu sudah sangat lama Inji lupakan, tapi kemesraannya dengan Jongwon semalam mengingatkannya lagi pada kekasihnya yang menghilang itu. Sementara Jongwon tanpa disadari, dia mulai timbul perasaan kepada Inji, bahkan bisa berharap untuk lebih dekat lagi dengan Inji. Hal ini tentu akan memicu masalah besar nantinya karena Suyeon sebenarnya masih belum merelakan Jongwon bersama dengan perempuan lain, padahal dia sendiri juga yang meminta Jongwon untuk menikah lagi. Di rumah, Inji telah mengetahui kalau obat-obatan yang dikonsumsi Jongwon membuatnya kecanduan. Tapi dia sadar kalau itu bukan salah Jongwon, sebab selama ini Suyeon yang mengurusnya. Kecurigaan pun tumbuh. Inji yakin kalau Suyeon memang ingin menghancurkan Jongwon dan dia segera menyadari bahwa ada CCTV di lampu yang dipasang oleh Suyeon. Ketika Inji memeriksa seluruh bagian rumah lebih lanjut, dia terkaget ketika menemukan pistol yang tersembunyi di rak buku. Benda itu membuatnya cemas karena tiba-tiba saja mengingat Taesong sehingga memutuskan bertemu Si Jong untuk membicarakan ketakutannya karena Taesong sudah lama tak terlihat. Jadi mungkin saja dia merencanakan sesuatu yang mengerikan. Di tengah kecemasan tersebut, Inji berkata kalau mungkin dia sudah harus merencanakan akhir dari pernikahan palsunya ini dengan membuat perceraian yang sempurna untuk Jongwon. Namun sesuatu di luar dugaan tiba-tiba terjadi. Ji-oh tiba-tiba saja menemuinya dan mengajak Inji bekerja sama. Karena dia tak ingin Suyeon kembali pada Jongwon, maka dia akan mendukung Inji untuk membuat Jongwon hanya memperhatikannya saja. Jongwon memang sudah mulai menerima Inji di dalam hidupnya. Pria yang terbiasa sendiri itu sudah mulai membuka hatinya untuk Inji. Apalagi Inji memang sudah sangat membantunya melawan trauma yang dimilikinya. Hari itu saat Jongwon mengajak Inji makan malam, Inji mengaturnya supaya mereka makan malam di ruang rawat ayah Jongwon. Dengan suara lembut, Inji bilang kalau dia akan mendukung Jongwon untuk membalaskan dendamnya dan akan membunuh ayahnya untuk Jongwon. Tapi Jongwon harus membantu Inji juga, yaitu membunuh ibunya. Tawaran yang sangat mengejutkan Jongwon saat itu, tapi dia mempertimbangkan untuk mengiyakannya. Apalagi setelah Jongwon mengetahui kalau Inji juga sangat membenci ibunya karena telah menghancurkan pernikahan dan juga telah merusak hidupnya Inji. Setelah mengetahui masa lalu masing-masing, mereka berdua menjadi semakin dekat. Bahkan banyak hal yang mulai mereka ceritakan. Sementara Suyeon yang terus melihat kebersamaan mereka berdua justru terbakar api cemburu sejadi-jadinya. Hari demi hari pun berlalu. Inji terus melakukan tugasnya sambil mengharapkan supaya Doha kembali sehingga mereka berdua bisa kembali bersama. Inji sangat merindukan kekasihnya dulu. Suatu hari Jongwon mengajak Inji untuk menonton film di bioskop. Dia mengabaikan ajakan makan siang bersama Suyeon dan terlihat hanya mencoba sopan saat berkata akan meluangkan waktunya di hari berikutnya. Hal ini membuat kecemburuan Suyeon memuncak. Ketika dia kembali ke rumah, Suyeon terus memandangi layar monitornya yang menampilkan CCTV di rumah Jongwon. Sepulangnya dari bioskop, Jongwon bilang pada Inji bahwa dia ingin tidur dengan Inji, mungkin karena dia mulai tumbuh perasaan terhadapnya dan mulai menyukainya. Inji bingung harus merespon apa, tetapi dia tersenyum menanggapi ucapan jujur Jongwon. Mereka kembali ke rumah dengan tenang, sedangkan di sisi lain Suyeon makin menggila karena merasa kehilangan kendali atas Jongwon. Dia memikirkan cara lain, kali ini mencoba mengendalikan Inji dan menghancurkan mentalnya. Inji sebenarnya bukan lawan yang mudah bagi Suyeon, tapi tampaknya tindakan manipulatif Suyeon cukup kuat untuk membuat Inji terpengaruh. Akibatnya Inji pun mulai mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan Suyeon dan Jongwon. Tidak bisa menerima situasi itu, Inji memikirkan pembalasan. Dia tahu kalau Suyeon menempatkan CCTV di berbagai titik rumah Jongwon. Maka Inji akan membuat perhitungan dengan memperlihatkan kemesraannya bersama dengan Jongwon di depan CCTV tersebut sampai Suyeon tak bisa lagi menahan amarahnya. Inji kemudian tidur setelah itu, tapi dia terus bermimpi buruk sampai Jongwon mulai mengkhawatirkannya. Ponsel Inji malam itu menyala. Ada beberapa pesan masuk untuk menarik perhatian Jongwon karena isinya adalah peringatan tentang Taesong yang mulai datang ke apartemen Inji.
Setelah Inji bangun dari tidurnya, Jongwon menanyakan tentang Taesong dan menawarkan diri untuk membantu Inji mengurusnya. Namun Inji menolak bantuan tersebut karena peraturannya adalah Jongwon tidak boleh mencampuri kehidupan pribadinya. Sementara itu, Taesong kemudian terlihat menemui Suyeon. Mereka memang kini saling terhubung di dalam pekerjaan. Taesong sendiri sengaja menemui Suyeon supaya dia bisa memperingatkan agar Suyeon tidak mengusik Inji. Seolah Taesong ingin menegaskan kalau hanya dirinya lah yang boleh melakukan itu kepada Inji. Sebelum pergi, Taesong bahkan memberikan ancaman jika Suyeon berani melanggar batasnya. Kehadiran Taesong ini membuat Suyeon ternyata tertekan. Dia merasa Taesong tidak akan mampu dilawan olehnya. Hal ini ternyata mempengaruhi kesehatannya yang memang sudah buruk. Tidak lama setelah pertemuan dengan Taesong, akhirnya Suyeon jatuh sakit. Dia dirawat karena ada masalah di rahimnya dan harus menjalani operasi pengangkatan ovarium. Yun-a awalnya menghubungi Jongwon untuk mendampingi Suyeon di rumah sakit. Tapi karena ponselnya tertinggal di rumah, akhirnya Inji yang datang lebih dulu melihatnya terbaring sakit. Inji tidak terlihat kasihan sama sekali, justru meminta Suyeon untuk mencampuri urusannya dengan Jongwon. Menjelang siang, Jongwon yang baru selesai memancing pun akhirnya datang menjenguk Suyeon. Setelah dia mendapat kabar dari manajernya, saat masuk ke ruang rawat, Suyeon menjelaskan kondisinya dan membahas tentang dirinya yang tidak mau punya anak lagi, lalu mengingatkan Jongwon mengenai kematian anak mereka. Suyeon berkata dengan nada marah kalau orang seperti Jongwon tidak pantas memiliki anak karena Jongwon sangatlah egois. Ucapan itu memicu gangguan kecemasan. Jongwon mulai kembali. Dia teringat kalau dia adalah seseorang yang egois. Jongwon pun berusaha menahannya sampai keluar dari rumah sakit. Setibanya di rumah, Jongwon masih harus menghadapi masalah lain, yaitu kehadiran Taesong. Dia memutuskan mengajak pria itu masuk ke dalam rumah dan membicarakan masalahnya, serta meminta supaya Taesong tidak mengganggu Inji lagi jika hidupnya tak mau dihancurkan. Jongwon yang punya banyak uang memang mampu membeli kekuasaan untuk menghancurkan hidup Taesong dengan mudah. Tapi Jongwon merasa perlu mengajak Taesong secara baik-baik dulu sebelum memutuskan langkah apa yang harus disempuhnya dalam menghadapi pria tersebut. Sebenarnya Inji sangat tidak nyaman dengan keberadaan pria yang sudah lama mengikutinya itu di dalam rumah serta ruangan yang sama dengannya. Inji menjadi cemas. Dia bahkan diam-diam mengambil pistol yang tersembunyi di rak buku untuk berjaga-jaga. Sementara Inji berada di dalam, Jongwon justru hampir menghajar Taesong yang memancing emosinya dan mengungkap bahwa dia mengetahui informasi kalau Jongwon sendiri yang membunuh ibunya. Hal ini jika diketahui oleh orang lain bisa saja membuat Jongwon dicurigai oleh polisi di kemudian hari. Karena mayat yang kelak ditemukan dan awalnya tidak memiliki identitas, ternyata sebenarnya adalah mayatnya Taesong. Konflik di antara mereka bisa menumbuhkan kecurigaan yang berdasar. Namun malam itu kelihatannya Taesong memang berhasil keluar dari rumah Jongwon hidup-hidup setelah dia mendapatkan ancaman. 당신이 엄마 죽인 꿈이 아작난 인생을 어떻게 또 아작을 내요? Sepeninggalan Taesong di rumah megah Jongwon hanya tersisa dirinya dan Inji. Mereka berdua mengobrol tentang keinginan Jongwon untuk memiliki anak sampai masalahnya dengan Suyeon di masa lalu. Jongwon yakin kalau Suyeon sengaja membuat dirinya tertabrak mobil supaya kehilangan anak yang tidak diinginkannya itu. Dan semenjak peristiwa itulah Jongwon mulai merasa ingin terlepas dari Suyeon. Bahkan dia lebih mengharapkan anaknya saja yang hidup daripada Suyeon. Cerita Jongwon berhenti sampai di situ. Pembicaraan mereka berganti mengenai Taesong yang sudah ditahan di rumah sakit jiwa dan di penjara setelah tindakannya terhadap Inji. Catatan kriminalnya cukup banyak. Bahkan Inji bilang kalau Taesong pernah mematahkan leher karyawan tepat di depan Inji saat ingin mengejarnya. Inji sudah melaporkan tindakan menyeramkan Taesong berkali-kali pada polisi. Bahkan untuk memastikan keamanannya, dia memasang pelacak sendiri di jam tangannya. Tentu mendengar cerita-cerita itu, Jongwon khawatir terjadi apa-apa terhadap Inji. Dia tak ingin Inji terluka karena memang Jongwon mulai memiliki perasaan terhadapnya. Jongwon ingin memberikan pengawal kepada Inji, namun Inji menolak. Karena sebelumnya pengawal yang diberikan untuk Inji pun itulah
yang lehernya dipatahkan oleh Taesong. Inji tak ingin hal-hal seperti itu terjadi lagi. Menurut Inji, sebenarnya Taesong hanya berbahaya bagi orang-orang di sekitar Inji sendiri karena dia ingin menyatakan kalau Inji hanya miliknya seorang sehingga orang lain tidak boleh atau tidak bisa memilikinya. Tidak ada cara lain untuk menghadapi Taesong, bahkan jika dirinya di penjara pun hanya akan menunda tindakannya saja sebelum akhirnya dia bisa bebas lagi dan menuntut balas dendam. Suyon yang juga mendapat ancaman dari Taesong mulai merasa ketakutan dan gelisah. Dia kesal dengan kondisinya saat itu dan dia butuh pelampiasan. Maka dengan bantuan Jio, meski tubuhnya masih lemas, Suyon keluar dari kamar rawat dan melihat ayah Jongwon yang masih terbaring tidak sadarkan diri di kamar rawatnya. Kemarahannya itu pun akhirnya dilampiaskan pada ayah Jongwon yang memang semasa masih sehat sering mengatakan hal-hal buruk dan sering menghina Suyon. Dia menampari wajah ayah Jongwon berulang kali sampai akhirnya mata ayah Jongwon terbuka. Suyon tentu saja terkaget. Dia pun langsung memanggil dokter seketika itu juga. Namun dokter bilang bahwa itu hanya respon sementara saja karena sebenarnya ayah Jongwon masih tidak sadarkan diri. Waktunya pun kelihatannya sudah tidak lama lagi untuk hidup. Jadi Jongwon dipanggil untuk melihat ayahnya sebelum dia meninggal. Keesokan harinya benar saja ayah Jongwon yang memang sudah lama koma akhirnya meninggal dunia. Setelah itu langsung diadakan upacara pemakaman. Sesuai permintaan ayah Jongwon sendiri, dia tak mau ada uang duka dalam upacara kematian. Suyon menghadiri upacara itu juga mendampingi Jongwon yang sama sekali tak mengharapkan kehadiran Suyon di sini. Dia malah justru menantikan agar Inji ada di sampingnya karena baginya sekarang orang yang mengerti dirinya hanyalah Inji. Sayangnya karena aturan di kontrak pernikahan mereka, Inji tidak bisa muncul di acara resmi seperti upacara pemakaman ini. Tapi Inji berjanji kalau dia akan muncul jika Jongwon benar-benar membutuhkannya. Setelah memasangkan dasi untuk Jongwon, akhirnya Inji memilih menunggu di ruangan lain. Jongwon pun harus melakukan tugasnya, menerima tamu-tamu ayahnya dengan baik dan menghadapi Suyon. Sebenarnya Inji pun tidak tinggal diam. Dia tahu kalau Jongwon tidak nyaman dengan keberadaan Suyon di pemakaman ayahnya. Jadi saat Suyon pergi ke rumah sakit, Inji bicara dan menyuruh Suyon untuk pergi. Tidak akan dibiarkannya jika Suyon atau siapapun merusak kebahagiaan dan hidup Jongwon. Karena menurutnya Jongwon juga berhak bahagia dan selama mereka terikat di dalam kontrak pernikahan, Inji akan mengusahakan kebahagiaan Jongwon itu sendiri. Inji dan Suyon pun sampai hampir berkelahi, tapi akhirnya Inji berhasil memenangkan perdebatannya dan meminta Suyon supaya berhenti mengganggu hidup Jongwon jika tidak ingin rahasianya terbongkar. Suyon pun pergi membuat Inji menggantikannya mendampingi Jongwon dalam menyambut tamu. Dia tidak terlalu memperdulikan kontrak pernikahannya khusus hari ini dengan alasan dia sedang cuti. Menjelang malam hari, akhirnya mereka meninggalkan rumah duka dan Jongwon mengajak Inji untuk bersenang-senang menikmati hari liburnya tersebut. Mereka pun akhirnya pergi menonton bioskop berdua, lalu kemudian berjalan-jalan menghabiskan malam bersama dan keduanya sempat membicarakan tentang Doha. Karena kebersamaan itulah mereka akhirnya semakin dekat dan di momen itu Jongwon memang sudah benar-benar mulai menyukai Inji, bahkan dia berpikir untuk bisa memiliki Inji. Jongwon pun bertanya ketika itu apakah Inji masih menunggu Doha, pria yang dicintainya sejak dulu. Tetapi Inji tidak menjawab apapun. Bahkan setelah itu Jongwon bilang kalau mungkin dia tidak akan melepaskan Inji lagi jika memang Inji mengizinkannya untuk membuka hatinya. Inji tidak menjawab, dia hanya terdiam, bingung ingin merespon apa. Keesokan harinya ketika di acara puncak pemakaman ayahnya Jongwon, setelah prosesi penaburan abu ayah Jongwon di koridor rumah duka, Suyon tiba-tiba datang didampingi Jio untuk menemui Jongwon dan Inji. Namun tiba-tiba saja di situ Suyon meminta agar Jongwon segera bercerai dengan Inji. 이혼해. 할 말이 뭐야? 어머님도 아주 흡족해하시겠다. 이혼해요, 노인지 씨.
Sebelumnya 2 tahun lalu Inji yang membeli koper tidak sengaja bertemu dengan Jongwon dan Suyeon di toko yang sama. Ternyata Jongwon pun sudah sejak saat itu menyadari kehadiran Inji, bahkan sempat mengejarnya. Tapi mereka tidak pernah bertemu lagi semenjak itu. Maka ketika Suyeon meminta supaya Jongwon dan Inji bercerai, itu lebih mengejutkan Jongwon. Dia entah kenapa mulai khawatir akan berpisah dari Inji. Malam harinya Jongwon pun tidak bisa tidur dan hampir meminum pil biru yang diberikan Suyeon. Pil yang mungkin saja membuatnya berhalusinasi dan memisahkannya dari kenyataan. Menyadari kegelisahan Jongwon, akhirnya Inji membiarkannya tidur di ranjang malam itu. Jongwon sempat berandai-andai jika mereka berdua bisa hidup bersama jauh lebih lama tanpa diganggu siapapun. Keindahan itu berakhir ketika Jongwon menyadari bahwa dia bermimpi buruk tentang mencoba membunuh Inji dalam tidurnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Inji sudah meninggalkan rumah setelah bertemu dengan In Yong yang memberi kabar kalau Doha hilang dari radar pelacakan, dan tiba-tiba saja muncul pesan dari Si Jong yang berisi video kalau seseorang masuk ke apartemennya diam-diam lalu membunuh ikan-ikan yang dipelihara Inji. Selama itu Jongwon yang tertekan dengan mimpi buruknya semalam terlihat menelpon Inji bertanya tentang kondisinya. Dia sedang mengurung diri sendiri di kamar mandi selama melakukan panggilan tersebut sampai Inji mengakhiri panggilannya setelah berkata bahwa dia baik-baik saja dan hanya sedang ada urusan lain. Kemudian Inji pun masuk ke apartemennya didampingi Si Jong. Mereka masih belum tahu siapa pria yang masuk dan meracuni ikan-ikan tersebut. Namun entah mengapa Inji berpikir kalau Jongwon lah yang melakukannya. Di hari yang sama ketika Inji dan Si Jong masih bertanya-tanya siapa yang lancang masuk ke apartemen Inji, di tempat lain Jongwon ditemui oleh Taesong yang membahas tentang Doha dan bagaimana kehancuran Inji setelah kepergian Doha yang menyisakan banyak masalah. Inji sangat tegar untuk menghadapi semuanya sendiri. Itulah yang membuat Taesong jadi sangat memujanya. Selepas pertemuan itu, Jongwon semakin tidak mau meninggalkan Inji. Bahkan dia menjadi marah pada Suyeon yang memaksanya untuk segera bercerai dengan Inji. Di tengah situasi tersebut, Suyeon tampaknya tidak punya siapa-siapa lagi. Ji-oh bahkan sudah tidak mau berpihak padanya dan lebih memilih membantu Inji untuk mengungkap bahwa selama ini Suyeon telah memata-matai kehidupan Jongwon lewat lampu baru di rumahnya yang telah dipasangi CCTV. Kecurigaan Inji mengenai lampu itu ternyata benar. Dia sekarang sedang bingung bagaimana harus mengatakan tentang lampu tersebut pada Jongwon, karena Inji tidak ingin Jongwon jadi gelisah lagi di rumahnya sendiri. Malam harinya ketika Jongwon tertidur, diam-diam Inji menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan ke Suyeon dengan berpura-pura menjadi Jongwon. Akhirnya dia mengajak Suyeon bertemu. Di pertemuan tersebut, Inji memberikan ancaman pada Suyeon supaya tidak mengganggu Jongwon lagi atau memaksanya bercerai karena Inji akan tetap bersama dengan Jongwon. Selain itu, Inji juga menegaskan pada Suyeon supaya tidak memberikan obat-obatan sejenis narkoba lagi pada Jongwon yang bisa menyebabkannya kecanduan. Ancaman itu tentu saja membuat Suyeon kesal. Dia pun menyerang Inji di lift konstruksi yang sempit sehingga mereka berdua akhirnya berkelahi di situ. Inji bersikeras memberikan ancaman supaya Suyeon tidak mengganggu atau membuat hidup Jongwon hancur lagi. Setelah hari yang terasa panjang itu, Jongwon tampaknya menunggu Inji pulang di depan rumah. Semenjak menyadari perasaannya pada Inji, memang Jongwon selalu mengkhawatirkannya. Mereka berdua memutuskan untuk makan malam bersama di restoran cepat saji, di mana Jongwon menyatakan perasaan rindunya di situ pada Inji, membuat lagi-lagi Inji bingung harus menanggapi seperti apa. Tetapi Inji pun akhirnya membalas ucapan rindu tersebut. Akhirnya mereka berdua kini sudah lebih jujur perasaannya, mengungkapkan perasaan suka satu sama lain. Waktu lebih banyak mereka habiskan berdua. Jongwon bahkan dengan senang hati pergi menemani Inji untuk berolahraga. Hal ini kalau Suyeon mengetahuinya pasti dia tidak akan suka. Dia masih berharap Jongwon tetap bersamanya. Bukan karena Suyeon masih mencintai Jongwon, tapi karena dia masih ingin untuk mengendalikan Jongwon.
Sayangnya belakangan dunia tampak seperti sudah tidak berpihak lagi pada Suyeon. Bahkan saat dia ingin bertemu dengan Jongwon saja, Taesung menghalanginya. Kejadian itu membuatnya kesal dan berniat melukai Taesung dengan cutter. Hal ini sebenarnya di kemudian hari bisa saja membuat Suyeon tertuduh membunuh Taesung setelah polisi menyelidiki kasusnya. Masalahnya, yang dibuat kesal oleh Taesung bukan hanya Suyeon saja, bahkan Jongwon pun dipancing emosinya dengan terus membahas masa lalu Inji saat bersama dengan Doha. Selain itu, Taesung juga memberikan isyarat pada Jongwon jika Inji tidak bisa dimiliki oleh Taesung, maka dia akan membuat Inji menghilang sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memiliki perempuan itu. Bisa saja ucapan itu yang membuat Jongwon membunuh Taesung karena mengkhawatirkan keselamatan Inji. Namun hal itu tidak Jongwon lakukan. Taesung masih berkeliaran, bahkan dia mencoba masuk lagi ke apartemen lama Inji. Tapi ternyata ada Doha di sana dan dia menusuk Taesung sekali di bagian pahanya. Itulah luka yang kelak diselidiki polisi di mayat Taesung. Ketika Inji melihat darah berceceran di apartemen lama, dirinya terkaget. Dengan ragu dia membuka pintu apartemen yang tidak tertutup rapat itu. Kemudian cerita beralih ke masa lalu, menceritakan kenangan ketika Inji masih bersekolah. Dulu ketika bersekolah ternyata dia pernah bertemu dengan Jongwon di sekolahnya saat menjelang kelulusan Jongwon. Saat itu belum lama teman terdekat Inji meninggal dunia. Dan di saat yang sama Jongwon pun juga ibunya baru saja meninggal dunia. Mereka sama-sama berduka ketika itu. Walaupun tidak saling mengenal, tapi mereka berdua menunjukkan perhatian satu sama lain dengan cara yang sedikit unik. Kembali ke masa kini, Inji yang telah masuk ke apartemen menemukan pisau buah yang berdarah di meja makan. Ada apel yang setengah terkupas di meja itu. Pisau itu menunjukkan inisial DH yang merujuk kepada Doha. Di tengah kecemasan Inji, dia khawatir Doha sudah pulang lalu terbunuh oleh Taesung atau hal buruk lainnya terjadi. Tapi tiba-tiba saja Inji dikejutkan dengan kedatangan Jongwon yang mencarinya setelah mendapat ancaman pembunuhan Inji dari Taesung. Namun alih-alih senang karena kedatangan Jongwon ketika itu, kedatangannya justru membuat Inji marah karena dia merasa Jongwon telah mencampuri urusan kehidupan pribadinya, yang mana hal itu sudah menyalahi kontrak pernikahan mereka. Ucapan Inji yang sangat kasar ketika marah dan tindakannya mengusir itu tentu saja membuat Jongwon terluka. Jongwon pun pergi dengan raut wajah sedih. Sementara itu di luar apartemen, Doha yang benar-benar pulang ternyata ingin membalas dendam pada Taesung yang telah menyebarkan kabar serta video kalau Doha adalah seseorang biseksual. Obsesinya pada Inji membuat Taesung tega menghancurkan hidup Doha dan Inji juga. Maka kini Doha kembali mungkin untuk membunuh Taesung lalu menghilang lagi dari hidup Inji. Namun Doha tidak langsung membunuhnya malam itu. Dia membiarkan Taesung lolos dan segera kembali ke apartemen. Sayangnya Inji sudah tidak ada di apartemen itu. Dia kembali ke rumah Jongwon, tapi karena Jongwon masih marah padanya, Inji memutuskan pergi ke tempat In-young yang sekarang kandungannya sudah beranjak besar. Dia berhenti menjadi informan dan berniat fokus mengurus anaknya saja. Jongwon masih marah di hari berikutnya karena merasa tidak terima Inji membentaknya serta mengusirnya. Sebenarnya kemarahan itu juga beralasan. Jongwon terlalu mencemaskan keselamatan Inji, bahkan demi Inji. Kemudian dia rela memasang CCTV di dalam dan sekitar rumahnya agar untuk memastikan Inji tetap aman. Di tempat lain, Inji kelihatan sedang bingung dengan dirinya dan tentu perasaannya sendiri. Karena pikirnya dia seharusnya senang karena pria yang dia cintai sejak bertahun-tahun dulu, Doha, telah kembali ke hidupnya. Dan itu adalah hal yang dia tunggu selama 5 tahun ini. Tetapi ternyata dia juga tak bisa membohongi perasaannya kalau dia lebih memikirkan Jongwon daripada Doha. Dan sekarang perasaannya lebih besar kepada Jongwon. Pembicaraannya dengan si Jong yang meyakinkan Inji bahwa perasaan dia sudah memilih Jongwon diabaikan. Inji bersikeras kalau dia akan meninggalkan Jongwon setelah kontraknya selesai. Padahal Jongwon tidak akan pernah meninggalkannya. Tak peduli sekeras apa orang-orang berusaha memisahkan mereka atau semengerikan apa Suyeon memberikan ancaman. Begitu malam hari tiba, Jongwon dan Inji akhirnya punya kesempatan untuk membicarakan tentang pernikahan palsu mereka. Jongwon bertanya-tanya apakah Inji akan kembali pada Doha setelah kontrak mereka selesai. Inji pun menanyakan hal yang sama, apakah Jongwon akan
memutuskan untuk kembali kepada istrinya dulu, Suyun, setelah mereka berpisah. Keesokan harinya, Inji pun bertemu langsung dengan Doha di apartemen. Di situ, Inji berniat untuk membahas tentang masa lalu mereka dan menyelesaikannya hari itu juga. Mereka awalnya saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian di masa lalu, tapi akhirnya mereka berdua yang memang sudah lama berpisah memutuskan untuk lebih baik benar-benar mengakhiri hubungan mereka saja dan pernikahan mereka hari itu. Melupakan semua kebahagiaan yang telah mereka jalani bersama karena memang nyatanya sekarang kalau diingat-ingat lagi semuanya hanyalah kenangan yang menyakitkan. Doa pun ingin menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang rasa takut ataupun rasa bersalah karena telah bersama Inji di masa lalu. Meskipun perpisahan itu adalah hal yang berat bagi Inji, tapi sekarang Inji sudah bisa lega. Dia tidak perlu untuk menunggu lebih lama lagi Doha. Selain itu, sekarang dia sudah mempunyai pria baru yang dia cintai dan akan selalu menunggu dan mencemaskannya ketika dia tidak pulang ke rumah. Dan itu adalah Jongwon. Jongwon menunggu di halte bus sampai Inji pulang dan menangis di hadapannya. Inji senang melihat Jongwon selalu ada untuknya. Masalahnya belakangan ini timbul ancaman baru bagi mereka. Taesong kini mengincar Jongwon setelah dia tidak berani lagi untuk menyentuh Doha serta melarikan diri setelah melakukan pembunuhan terhadap apoteker yang melihatnya terluka. Seorang informan dari NM memberitahu Inji kalau pria itu terus saja membuntuti Jongwon. Tentu saja ini akan mengancam kontrak pernikahan Inji dan Jongwon karena jika terjadi ancaman yang membahayakan klien, maka Inji akan dipisahkan dari Jongwon. Suatu ketika Inji mendapat kesempatan bicara dengan Taesong melalui handphonenya Jongwon. Dia merencanakan pertemuan dengan stalkernya itu di sebuah kafe. Taesong ternyata merencanakan untuk mengungkap pernikahan palsu Jongwon dan Inji. Tapi saat ingin mengambil kontraknya dan dia pikir berada di apartemen, Taesong malah justru bertemu dengan Doha dan di situ dia pun ditikam. Pembunuhan yang dilakukannya diceritakan pada Inji, membuat Inji khawatir dan memutuskan untuk segera meninggalkan Taesong. Tindakan Inji itu tentu membuat Taesong sangat bersedih karena dia pikir Inji sangat membencinya sampai menolak kehadirannya terus-menerus. Taesong pun mengikuti Inji sampai ke kantor Jongwon hanya untuk mendengar jawaban mengapa Inji bisa sebegitu membencinya. Inji sangat ketakutan ketika Taesong tidak membiarkannya pergi. Untung saja di momen itu Jongwon melihatnya dan ketika itu Jongwon langsung memukuli Taesong untuk menyelamatkan Inji. Dia baru berhenti ketika Inji meminta untuk dia menjauh. Semenjak itu Inji pun mulai takut pada Jongwon yang ternyata dia pikir juga bisa menjadi semengerikan Taesong membunuh orang lain demi Inji. Situasi itu mendorong Inji untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia berkata kalau setelah kontrak pernikahannya selesai dengan Jongwon dia akan berhenti. Teman Inji, Lee, sempat menanyakan alasan kenapa Inji mundur. Awalnya dia berpikir kalau Inji mengundurkan diri karena Doha telah kembali. Tapi ternyata Inji memberikan alasan lain. Inji bilang bahwa dia sudah tidak memiliki kapasitas yang baik lagi dalam pekerjaan itu karena kehadiran Taesong yang bisa membahayakan klien-kliennya. Walaupun Lee berkata bahwa dia akan berusaha menangani ancaman Taesong, tapi Inji tetap bulat dengan keputusannya untuk mengundurkan diri. Lee yang penasaran akhirnya menanyakan langsung pada Dodam yang selama ini menjadi informannya secara diam-diam, di mana Dodam memberikan pendapat kalau Inji kemungkinan besar memiliki perasaan kepada Jongwon karena kini dia sudah terbebas sepenuhnya dari hubungan bersama Doha. Setelah kejadian ini di hari yang sama, Jongwon diberitahu oleh manajernya kalau ada CCTV rahasia di lampu yang terpasang di rumahnya. Jongwon yakin kalau itu adalah ulahnya Suyeon. Jadi dengan marah dia mendatangi mantannya itu yang sudah diberitahu lebih dulu oleh Jio bahwa Jongwon telah mengetahui tindakan jahatnya ini. Selama Jongwon berurusan dengan Suyeon dan mengetahui kalau Inji pun telah lama menyadari keberadaan CCTV-nya, pada waktu yang sama Inji sedang menenangkan diri di atas kayak di danau yang biasa dia kunjungi. Danau itu yang menjadi saksi bisu kematian Taesong. Kelak Inji akan diperiksa atas kematian pria tersebut yang mayatnya ditemukan di danau. Inji dicurigai karena dinilai oleh polisi sebagai orang yang paling menginginkan kematian Taesong dan paling memiliki motif untuk melakukan pembunuhan di antara orang lain yang terlibat dengan Taesong.
Sebenarnya malam itu setelah Jongwon mengetahui tentang CCTV rahasia di lampunya, dia memutuskan untuk menghancurkan lampu itu. Ketika itu Jongwon pun teringat akan ingatan ketika dia masih kecil. Saat itu dia membantu ibunya untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah kematian ibunya, Jongwon berlari keluar rumah dan bertemu dengan Suyeon untuk pertama kalinya, menawari pil narkoboy yang menenangkan Jongwon. Lalu akhirnya ketergantungan dengan pil itu. Malam setelah CCTV itu dihancurkan, Suyeon mendatanginya lagi di tengah hujan deras. Dia bilang kalau setelah semua yang terjadi, Suyeon berharap Jongwon kembali padanya. Tentu Jongwon tidak mau hal itu. Dia pun mengabaikan Suyeon. Hujan semakin deras di luar, tapi Jongwon memilih untuk menerobos jalan dengan berjalan kaki sendirian. Inji datang menjemputnya setelah menemukan lampu yang hancur di rumah. Dia yakin kalau Jongwon pasti sedang tertekan. Jadi setelah berhasil menemukan Jongwon di jalan, Inji tidak langsung membawanya pulang ke rumah. Mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah resort di tepi danau dan menghabiskan waktu bersama di sana. Musim dingin sudah hampir tiba. Artinya waktu pernikahan kontrak mereka akan selesai. Tapi tentu saja Inji tak bisa membohongi perasaannya. Dia merasa kalau perasaannya semakin besar terhadap Jongwon. Apalagi ketika Jongwon memberitahu kalau sebenarnya dia sudah mengenal dan memperhatikan Inji sejak lama. Dan tentu saja dalam hati Inji berharap dia masih lebih lama lagi bersama dengan Jongwon. Tapi tentu saja Inji merasa ini adalah hal yang salah. Dan karena hal itulah dia akhirnya mengajak Jongwon untuk segera bercerai. Karena dia pikir dan dia bilang kalau dia telah gagal melakukan pernikahan kontrak ini. Karena nyatanya pernikahan ini bukan hanya sekedar kontrak, melainkan Inji telah melewati batas, yaitu batas perasaan. Dia terlanjur ada perasaan kepada Jongwon. Tentu saja Jongwon tak mau melakukan hal itu karena nyatanya Jongwon juga mempunyai perasaan terhadap Inji dan dia tidak mau kehilangan Inji. Jika memang Inji sudah tumbuh perasaannya, Jongwon lebih memilih untuk tetap bersama dengan Inji, tak peduli mengenai pernikahan kontrak yang mereka jalani. Namun tetap saja Inji sudah bulat dengan perbuatannya dan keputusannya. Tidak ada yang bisa berbuat Jongwon untuk menahan Inji tetap di hidupnya. Karena memang Inji tetap ingin pergi. Karena pikir Inji, mereka berdua akan lebih bahagia jika mereka tidak benar-benar bersama. 그만하려고요. 내 잘못이에요. 내가 선을 넘었어요. 이 결혼은 실패한 결혼이에요. 이제 당신도 내가 좋다고. 이 결혼은 끝났어요, 한정원 씨. Dan semenjak hari itu, Inji pun menghilang dari kehidupan Jongwon. Dia tak pernah lagi terlihat di hidupnya Jongwon. Dia juga tidak pernah datang ke tempat biasa dia pergi ke sana. Tentu saja Jongwon mencarinya kemana-mana, bahkan ke apartemen yang kini sudah ditinggalkan. Karena Jongwon merasa dia tak bisa kehilangan Inji. Dia sudah terlanjur mencintainya. Jongwon bahkan menemui Dodam untuk bertanya di mana Inji, tetapi dia tidak tahu kemana. Sementara itu di tempat lain, diam-diam Taesong menyelinap masuk ke rumah Jongwon saat pergantian lampu dilakukan. Dia mencuri koper yang kelak akan menjadi barang bukti pembunuhannya. Karena saat itu Taesong berpikir surat kontrak pernikahan Jongwon dan Inji akan dia ungkap dan ada di koper tersebut. Kemudian Lee Seon menghubungi Jongwon di hari yang sama untuk bilang kalau kontrak pernikahannya dengan Inji itu habis dan tidak keberatan jika Jongwon mau mengajukan denda. Tetapi Jongwon tak peduli dengan uang itu. Yang dia pikir dia hanya ingin tahu kemana Inji karena dia ingin menjelaskan sesuatu dan dia tak bisa kehilangan Inji sekarang. Dan kalau bisa dia bicara dengan Inji untuk yang terakhir kalinya. Sebenarnya selama ini Inji sedang ada di perusahaan itu, tetapi dia sengaja tak mau bicara dengan Jongwon. Dan alasan kenapa Inji memutuskan untuk meninggalkan Jongwon, bukannya dia tak mencintai Jongwon, dia justru sangat mencintainya. Tetapi dia khawatir akan keselamatan hidup dari Jongwon karena dia tahu Taesong, pria gila yang mengejarnya, itu akan melakukan apa saja untuk mencelakai Jongwon. Dan dia takut kalau dia bersama dengan Jongwon, hidup Jongwon akan berbahaya. Karena hal itulah pilihan yang terbaik adalah meninggalkan Jongwon.
Dan benar saja, Taesong tiba-tiba menelpon Inji untuk memberitahu tentang koper yang dicurinya. Koper yang salah dibawa karena yang diambilnya adalah koper milik Jongwon, bukan milik Inji. Saat itu, Inji yang terlalu khawatir akhirnya sepakat untuk bertemu dengan Taesong lagi demi bisa menyelesaikan masalah mereka. Di saat yang sama, Jio menemukan Suyeon berusaha mengakhiri hidupnya. Dia pun langsung segera melarikan diri ke rumah sakit dan menghubungi Jongwon. Jio ternyata juga mencintai Suyeon, meminta pada Jongwon supaya bisa membiarkan Suyeon bersamanya di rumah setidaknya untuk beberapa waktu. Jongwon yang kasihan tentu saja akhirnya mengiyakan, tetapi dia tetap mengabaikan Suyeon ketika di rumah karena dia masih terlalu sibuk untuk mencari keberadaan Inji. Kemudian Inji nekat menemui Taesong sendirian di padang rumput yang sepi. Dia ingin mengakhiri semuanya. Hanya Si Jong yang mengetahui rencana ini. Walaupun Si Jong sudah melarang Inji untuk berbuat ceroboh seperti itu, Inji sebenarnya tidak berniat membunuh Taesong. Dia hanya ingin Taesong pergi dari hidupnya. Sebelum obrolan berlanjut, Taesong sempat mengirim pesan pada Jongwon untuk memberitahu kalau Inji bersamanya dan memancingnya untuk datang. Saat Jongwon dalam perjalanan, Inji baru menyadari kalau koper yang dibawa oleh Taesong adalah koper milik Jongwon yang mirip dengan kopernya Inji juga. Dia mencoba mencari alasan supaya bisa pergi dari tempat itu tanpa harus membuka koper karena memang dia tidak tahu sandi dari koper Jongwon tersebut. Taesong marah besar ketika itu. Inji memutuskan untuk mengajak Taesong mati bersama saja. Tetapi Taesong menolak karena dia ingin membunuh Jongwon terlebih dulu. Kebetulan pula ketika itu Jongwon sudah datang di situ. Dan ketika itu Jongwon pun langsung berkelahi dengan Taesong. Taesong berusaha membunuh Jongwon dengan menusukkan pisau yang dimilikinya. Inji di situ tentu saja panik dan langsung mengambil pistol yang dicurinya dari rumah Jongwon. Dan di ketika itu dia lalu menembak Taesong. Tetapi pistol itu sebenarnya kosong. Jadi Taesong sama sekali tidak terluka. Setelah menembak Taesong, Inji menembak kepalanya sendiri. Untungnya Jongwon berhasil menahannya. Upaya Inji pun digagalkan. Taesong yang tidak mati malam itu justru kabur membawa koper menggunakan perahu lalu pergi ke tengah danau. Malam itu tentu saja Inji terlihat sangat putus asa. Dia merasa hidupnya semua hancur gara-gara pria yang terlalu terobsesi kepadanya, yaitu Taesong. Inji ingin semuanya berakhir. Jadi Inji memutuskan untuk tetap pergi saja dari hidup Jongwon apapun yang terjadi. Di tempat lain, Taesong ternyata benar-benar terbunuh di tengah danau. Dia bukan mati karena tembakan dari Inji. Dia mati di tangannya Jio yang ditugaskan oleh Lee untuk membunuh Taesong. Lagi pula memang Jio selama ini menyimpan dendam kepada Taesong yang telah membunuh kakaknya saat menjadi pengawal Inji. Jio pun lalu pulang ke rumah Suyeon menceritakan tentang pembunuhan yang dia lakukan. Walaupun Suyeon malam itu bilang kalau dia akan memutuskan kembali bersama dengan Jio, tetapi Jio harus pergi melarikan diri. Tidak lama setelah pembunuhan itu, Suyeon ternyata diperiksa. Dia diberi foto luka tusuk yang sebenarnya Suyeon tahu kalau itu disebabkan oleh pedang dari Jio. Tetapi Suyeon berpura-pura tidak mengetahuinya. Koper Jongwon yang ternyata diberikan pada Suyeon saat mereka masih menikah pun dikembalikan. Koper yang dibawa oleh Taesong sebelum kematiannya. Koper itu berisi pakaian dan perlengkapan bayi yang dulu sudah dipersiapkan Jongwon dan Suyeon untuk anak mereka yang akhirnya meninggal. Suyeon sempat menangis melihatnya. Beberapa hari kemudian, Inji pun juga terbukti tidak bersalah atas kematian Taesong. Namun ketika itu, Inji tetap memutuskan untuk menyelesaikan pernikahan kontraknya dengan Jongwon. Dia ingin pergi dari kehidupan Jongwon karena merasa Jongwon mungkin bisa lebih bahagia tanpanya. Dia sempat berpamitan dengan Jongwon yang sedang ketika itu berniat merenovasi rumahnya. Jongwon pun sempat bilang kepada Inji sebelum dia pergi, jika memang mereka berdua nanti ditakdirkan untuk bertemu kedua kalinya, mereka ingin memulai perkenalan yang baru dan Jongwon ingin punya kesempatan untuk bisa lebih lama lagi bersama dengan Inji. Waktu pun berlalu semenjak kejadian tragis di hari itu. Jio yang didakwa atas pembunuhan yang dilakukannya tentu saja ditangkap oleh polisi.
Dan Suyeon ingin melindunginya dengan menyewakan pengacara terbaik karena Ji-oh mencintai Suyeon. Begitupun juga sebaliknya, dan Suyeon berencana untuk hidup bersama dengan Ji-oh jika Ji-oh selesai menjalani masa penjaranya. Suyeon juga sudah mengikhlaskan tidak bersama dengan Jongwon lagi dan mengharapkan kebahagiaan Jongwon. Sementara itu, Jongwon kini memulai hidup barunya. Dia sudah lebih bahagia sekarang. Dia sudah mulai melupakan traumanya dan kini dia membangun rumahnya dengan sangat-sangat indah. Dia juga tidak kesepian karena dia sekarang tidak tinggal sendiri, melainkan ada ditemani 2 kucing yang diadopsinya untuk menemaninya di rumah. Sementara itu, Inji juga mulai menata hidupnya. Dia sekarang menjalani hidup lebih baik dan dia juga memelihara seekor anjing. Meskipun begitu, dia juga teringat akan Jongwon terus karena dia tak bisa melupakan perasaan cintanya kepada Jongwon. Ketika dia menonton film di bioskop, dia teringat lagi-lagi pada Jongwon. Sampai suatu hari, Inji berniat untuk menjual kopernya yang mirip dengan Jongwon. Dan di hari itu, secara tak sengaja, dia melihat Jongwon di seberang jalan. Tetapi Inji memutuskan untuk tidak menyapanya. Namun entah mengapa, takdir seakan-akan berusaha untuk mempersatukan mereka karena Jongwon lah yang akhirnya melihat Inji dan ketika itu langsung mengejar Inji dan mengingatkan tentang apa yang pernah dikatakan oleh Jongwon dulu. Jika memang takdir akan mempertemukan dirinya lagi dengan Inji, Jongwon ingin untuk mengenal lebih jauh Inji dan memulai komunikasi baru mereka sebagai orang yang baru karena Jongwon ingin untuk bersama dengan Inji. Dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.